Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices, gotta savor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Caca selaku asesor ban PDM, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Lebak Parahyang, SDN Negeri 1 Bargawangi, SDN Negeri 1 Cisimut Raya, yang insya Allah menurut jadwal akan divisitasi dalam rangka reakreditasi di tahun 2024 ini. Bapak dan Ibu, terkait dengan masalah reakreditasi ini perlu saya sampaikan dulu pada saya izinlah. Ini merupakan proses penjaminan mutu. Ya, sekali lagi akreditasi ini merupakan bagian dari proses penjaminan mutu. Seperti kita ketahui bahwa penjaminan mutu itu ada dua. Ada penjaminan mutu yang sifatnya internal, ada penjaminan mutu yang sifatnya eksternal. Nah, penjaminan mutu yang sifatnya eksternal ini dilakukan oleh ban PDM. Kalau dulu namanya ban SM, Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Sekarang namanya ban PDM atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Itunya Pak Cacanya, salah bener tak? PAUD. PAUD-nya. Oke, terima kasih. P-nya PAUD ya. Ya, PAUD ya. Ban PDM PAUD dasar menengah begitu ya. 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 Bapak dan Ibu, selama saya menjadi kepala sekolah, terus terang saja belum pernah sekolah saya diakreditasi. Artinya ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah. Tetapi pengalaman dalam kegiatan akreditasi ini saya pernah mengalaminya selama 3 kali ya. Itu perangkataan itu berdekatan itu. Dua mungkin di laptop sama di HP. Sekali lagi ketika saya menjadi guru itu pernah mengalami akreditasi selama 3 kali ya. Tahun 2004 di SDN Negeri 1 Sukadaya, tahun 2007 di SDN Negeri 1 Sumber Bandung, kemudian tahun 2011 di SDN Negeri 1 Sumber Bandung yang kemudian di merger dari SDN Negeri 1 dan Negeri 2 menjadi Negeri 1. Bapak dan Ibu, perlu kita ketahui bahwa bagaimana asesor memvisitasi sekolah Bapak dan Ibu. Tentunya apa yang dilakukan dulu pada waktu zaman saya masih menjadi guru dengan kondisi sekarang ini sangat berbeda. Kalau dulu betul-betul yang namanya akreditasi itu atas dasar compliance base. Compliance base ini yang dimaksud mungkin dengan bahasa saya diterjemahkan, kalau di situ administrasinya numpuk banyak ya, numpuk banyak dan lengkap, itu jaminannya pasti nanti predikat akreditasinya itu adalah A. Tetapi sekarang Bapak dan Ibu tidak menjadi jaminan. Kalaupun administrasi Bapak dan Ibu itu numpuk, tetapi Bapak dan Ibu tidak bisa menunjukkan performa, dalam hal ini performan base ya, bagaimana kinerja sekolah Bapak dan Ibu dalam melakukan kegiatan pengelolaan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak akan berpanjang lebar pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Caca selaku asesor ban PDM sudah mau mampir hadir ya, sekaligus juga bersilaturahmi, bernostalgia dengan Bapak dan Ibu
karena Pak Caca ini dilahirkan di Leuwi Damar, dilahirkan dalam arti ketika memulai karirnya sebagai guru. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa asesor dan PDM di Kabupaten Lebak ini yang tersisa ini hanya 2 orang nih, Pak Caca sama Pak Haji Subyandi. Pak Caca sekali lagi dimohon dengan hormat untuk membagikan pengalamannya selama Pak Caca menjadi asesor, ya tentunya dengan nuansa kekinian gitu. Apa saja nih seharusnya yang dipersiapkan oleh kepala sekolah, oleh Bapak dan Ibu guru ketika nanti nih pada tanggal 22 kalau tidak salah, sekolah SDN Negeri 1 Margawangi, SDN Negeri 1 Cisimut Raya, dan SDN Negeri 2 Lebak Parahiang ini akan divisitasi. Apakah perlu ada penyambutan yang luar biasa? Apakah perlu membuat PPT? Apakah buku-buku itu seperti dulu dijejerkan gitu, numpuk gitu ya? Apakah masih seperti itu atau gimana nih sekarang? Mungkin itu saja sebagai pengantar, Pak Caca, disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa ya Pak Amo ini. Pak Amo ya. Ya, ya. Di SD apa Pak Amo? Lupa lagi. Parahiang 2 Pak, catat kecamatan teh. Oh. Ibu Sutini siapa? Oh, di SDN 1 Cisimut Raya. Di Cisimut Raya. Ya, dekat ini Pak, di Bulakan. Kampung Bulakan, dekat jembatan ke atas. Iya, dan Pak Anya. Ya, mohon Pak, mohon siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat Pak. Amin. Amin. Jadi begini Pak Oni dan kawan-kawan sekalian, untuk saat ini barangkali tidak usah formal ya. Kita ngobrol aja ya. Pak Anya, Pak Abu. Siap Pak, siap. Bahwasanya waktu saya menjelaskan tentang akreditasi di mana di Ciboleger waktu itu ya, itu masih menggunakan IASP 2020. Nah ternyata tahun 2024 ini sudah berubah lagi, 180 derajat berubahnya. Jadi baru lagi ya instrumen dan segala aturannya begitu ya. Yang perlu dipahami bahwasanya pertama, asesor saat ini tidak diperkenankan untuk memberikan nilai A, B, C, D dan sebagainya ya. Untuk tahun 2024 itu bedanya. Jadi asesor hanya menginput data-data bukti dukung. Nah, yang menentukan nilai itu Ban Pusat ya, melalui aplikasi Sispenanya, begitu ya. Ini perlu dipahami ya. Yang kedua, tanggal 18 ya sekarang ya, ini tanggal terakhir pravisitasi. Dokumen yang sudah diupload di Sispena termasuk DKA, nah, hari ini terakhir diperiksa oleh asesor ya. Lebak Parahiang, Cisimut Raya dan Margawangi sudah selesai menginput dokumen dan DKA-nya di pravisitasi. Udah ya? Pak, udah Pak, udah. Pak muda ya? Siap. Kalau sudah, kalau zaman dulu pravisitasi ini menjadi syarat untuk divisitasi begitu ya. Kalau lulus, divisitasi. Kalau tidak lulus, tidak memperoleh nilai tertentu, tidak divisitasi kalau dulu ya. Kalau sekarang tidak. Jadi mau bagus mau tidak tetap divisitasi begitu ya. Jadi tidak menjadi syarat. Mulai tanggal 21 asesor sudah terjun ke lapangan
Iya. Kalau untuk penyambutan Pak An, Pak Amu dan yang lain seperti biasa saja, ya. Tidak usah dilebih-lebihkan, ya. Seadanya saja, sederhana saja. Ini juga sudah dihimbau ke asesor gitu ya, tidak usah disambut secara meriah dan sebagainya lah. Tapi kalau misalkan menghormati tamu ala kita ya terserah ya, tidak dilarang juga begitu. Selanjutnya setelah asesor datang ke sekolah, istirahat sebentar, sudah menyiapkan satu ruangan ya dengan segala peralatannya termasuk infocus kalau ada, silahkan. Jadi lebih baik, alangkah baiknya sekolah menyiapkan PPT-nya ya untuk presentasi profil sekolah. Ya, sudah ya. Nah, seperti biasa acara pembukaan diawali dengan sambutan kepala sekolah, lanjut presentasi ini umumnya ya, lanjut presentasi dan kalau ada komite silakan atau pengawas silakan. Setelah itu langsung ke kegiatan inti. Adapun Bapak dan Ibu sekalian, ini masuk ke kegiatan inti ya, bahwa sekarang ini di akreditasi ini sebetulnya ada 4 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama tentang peran pendidik ya dalam pembelajaran. Yang kedua kepemimpinan ya kepala sekolah. Yang ketiga iklim lingkungan belajar. Dan yang keempat hasil belajar. Hanya yang hasil belajar ini sudah terintegrasi dengan rapot pendidikan ya. Jadi Sispena ini sudah ngeling dengan rapot pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi hasil belajar anak tidak digali lagi oleh asesor ya. Jadi tadi yang pertama yang digali oleh asesor itu peran pendidik, kepemimpinan kepala sekolah, dan iklim lingkungan belajar. Adapun instrumennya, nih Pak Oni sebetulnya nih lebih familiar. Untuk tahun 2024 ini diambil dari Sulingjar sebetulnya ya, mayoritasnya begitu. Baik, kita bahas tentang komponen-komponen itu ya. Tadi kan ada 4 komponen, tapi 3 komponen yang digali oleh asesor. Dari 3 komponen tersebut, ini dirangkum menjadi 14 butir ya. Dari 14 butir ini dirangkai lagi, dipecah lagi menjadi 59 indikator. Nah, yang ke-59 indikator inilah yang harus Bapak dan Ibu siapkan begitu ya. Dan secara garis besar akreditasi tahun 2024 ini lebih penekanannya kepada layanan kepada siswa atau peserta didik. Gitu ya. Apapun itu nanti ukurannya layanan maksimal kepada peserta didik. Termasuk dalam proses pembelajaran itu juga layanan kepada peserta didik yang ditonjolkan begitu ya. Ini sambil dicatat saja atau gimana Pak Amu dan Ibu Sutini? Ya udah Pak, kita lagi sambil nyatet. Pak Caca, kalau bisa saya bantu. Yang pertama kan tentang PSE ya. PSE ini sosial emosional ya. Pendidikan sosial emosional. Jadi nanti asesor akan mewawancarai dan melihat kegiatan Bapak Ibu di dalam kelas. Apakah ada kesetaraan antar siswa? Ya.
Jadi saling menghargai antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, ya. Terus memberikan dukungan kepada siswa yang berkebutuhan khusus, terus mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Jadi Bapak dan Ibu, ini akreditasi tahun ini semuanya karakteristiknya Purmer ya, kurikulum merdeka ya. Nah, itu semua tidak aneh lagi lah. Paling Pak sering ini ya, sering aksi nyata itu hampir sama semua ya. Pak Caca, halo? Jadi itu ya. Pak Caca? Tadi yang Pak Caca? butir 1 itu ya. Bisa saya bantu dengan menampilkan instrumennya? Oh, dicatat aja atau Ya supaya lebih jelas gitu, nanti saya tampilkan instrumennya, terus kemudian Pak Caca jelaskan. Kalau bisa mah kirim filenya aja Pak, poinnya juga. Kalau SDN Negeri 2 Lebak, ya, itu. kalau SDN Negeri Lebak 2 Parahyangan, saya tanya kemarin katanya sudah punya, makanya saya tidak kirim. Oh, ya. Tapi nggak tahu kan kalau Pak An Nah, atau sekarang Ibu saya Estutini. perjelas saja ya. Iya. Kalau mau ditampilkan silakan. Ya, coba saya tampilkan ya Pak Caca ya. Iya, mangga. Oke. Sambil berjalan, sambil nunggu Pak Oni, bahwasanya butir 1 ini tidak terlepas dari diferensiasi ya, Pak An ya, Pak Mu dan ini. Itu sudah Pak Caca? Kita menghargai keberagaman anak, gitu ya. Pokoknya itu diferensiasi lah. Nah, untuk butir 1 ada yang ingin ditanyakan atau nanti sekaligus? Apa yang dipersiapkan? Pertama RPP-nya, kedua waktu guru mempraktekkan pembelajaran ya. Saya sarankan jangan terlepas dari diskusi, berpusat pada siswa, terus kelompoknya harus homogen, diferensiasi aja lah ya. Mungkin diferensiasi dan inklusif sudah Pak Oni jelaskan lah ke kepala-kepala ya. Saya kira udah jelas ya yang ke 1 ya. Ya Pak. Kita lanjut yang kedua ya. Aja berarti kalau ini. Nah yang kedua ini ada indikator 1-nya itu menyusun kesepakatan kelas. Jadi kalau bisa hasil kesepakatan kelas ditempel ya di ruangan di kelas masing-masing. Karena ini akan dinilai, dijadikan bukti oleh asesor. Juga dicantumkan di dalam RPP kalau ya, biar lebih lengkapnya. Gitu. Yang berikutnya, guru tidak menggunakan tindakan yang agresif ya, secara verbal maupun non verbal. Nah ini dalam proses pembelajaran umat ya, gurunya harus apa ya, profesional lah, jangan bentak-bentak atau jangan apalah. Udah bisa dipahami barangkali ya tindakan agresifnya. Iya. Yang butir ketiganya, perilaku positif murid berbasis tanggung jawab dan konsekuensi. Nah ini nanti juga ada wawancara nih dengan anak, dengan guru tentang tanggung jawab itu bisa siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu, terus mentaati tata tertib, mentaati kesepakatan kelas dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Bisa dipahami ya. Terus membangun suasana belajar yang berfokus pada aktivitas belajar. Jadi aktivitas belajarnya harus berpusat pada siswa. Kalau misalkan siswa ribut dan sebagainya, guru harus
eh, mengkonsentrasikan siswa lagi pada pembelajaran, gitu ya. Itu butir nomor 2 ya, bisa dipahami ya. Ya. Iya. Kita lanjut ke butir nomor 3. Kalau saya nggak di HP nih, mohon maaf Pak Oni nggak bisa membaca ya. Lanjut ke butir 3 ya, merumuskan tujuan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum sekolah. Nah, itu udah biasa ya di RPP. Saya kira ini nggak banyak masalah. Kalau tujuan pembelajaran udah biasa kan di RPP ya. Terus melakukan asesmen dengan beragam cara ya. Silahkan mau dengan portofolio, tugas, formatif, sumatif, tulisan dan sebagainya lah. Ini sudah sering dibahas oleh Pak Oni ya. Nomor 3-nya, menggunakan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid. Nah, dari Bapak dan Ibu nanti dalam wawancara harus bisa menjelaskan gurunya ya, manfaat dari asesmen ini, apa kedepannya, mencari informasi tentang sampai di mana siswa berhasil dalam menangkap pembelajaran dan sebagainya. Bukti fisiknya apa? Ya bisa ada program remedial, ada program pengayaan dan sebagainya ya. Itu tindak lanjutnya dari asesmen tadi. Terus menggunakan hasil asesmen untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan belajar murid. Udah ya. Terus menggunakan hasil asesmen sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Ini juga sama ya, masih berkaitan dengan remedial dan pengayaan. Dan ada perbaikan RPP kalau bisa mah ya, untuk pertemuan ke depannya begitu. Jadi setelah dianalisis pertemuan sebelumnya yang kurang berhasil, akan diperbaiki lagi di pertemuan yang akan datang, gitu ya. Terus merancang kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. Ini juga sudah biasa di RPP ya, kita langkah-langkah pembelajarannya harus selaras dengan tujuan pembelajaran. Biasanya tidak ada masalah. Ini yang nomor 6 yang baru barangkali ya, melibatkan murid secara aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, ini yang pengalaman saya kemarin keliling-keliling dari Tangsel sampai Pandeglang gitu. Nah, rata-rata guru tidak melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran, kegiatannya, dan asesmennya. Ya, kalau baru tadi saya menemukan di SD di Serang, SD Cikulur ada ya. Serang itu ada SD Cikulur ya. Ada dekat Itu UPI. baru menemukan di RPP-nya itu guru mengajak siswa untuk terlibat dalam menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Baru tadi saya lihat tuh di RPP-nya. Rata-rata di sekolah lain tidak ada. Jadi selain di RPP juga dalam praktek pembelajarannya. Bagaimana sih cara mengukurnya? Ini yang saya tanyakan waktu pelatihan. Ya, ternyata kegiatan diskusi, tanya jawab, refleksi, umpan balik dan sebagainya itu sudah bisa masuk ke kategori siswa diajak gitu ya, terlibat dalam menentukan tujuan kegiatan dan asesmen. Tapi lebih konkretnya itu selain dalam pembelajaran juga di RPP-nya. Kalau bisa dicantumkan ya di RPP-nya. Gitu ya. Kita ke butir 4. Memfasilitasi murid untuk menguatkan keimanan, itu mah biasalah, berdoa, salam, kegiatan-kegiatan keagamaan, udah tidak ada masalah kalau itu ya, silahkan aja, baik foto maupun di program, eskul dan sebagainya. Terus kecintaan terhadap sejarah, terhadap Indonesia. Nah, ini juga silahkan, baik di kegiatan eskul, pramuka bisa, PMR bisa, terus paskibra bisa. Banyak nih ya yang tentang kecintaan, festival bisa, terus pembelajaran sejarah, pengenalan bendera, presiden dan sebagainya.
mangga dikembangkan ya. Terus membangun keingintahuan, nah ini berarti saya tekankan aja, udahlah pas proses pembelajarannya diskusi ya, diskusi, eksperimen, bermain peran supaya memancing keingintahuan siswa gitu ya. Ini banyak di proses pembelajaran. Termasuk berikutnya yang keempatnya daya nalar. Daya nalar juga ini bisa didiskusi, bisa dipercobaan ya. Strategi pembelajaran seperti itu. Yang kelimanya mendorong murid untuk refleksi. Cuma refleksinya ini sekarang kan sudah booming lah, sudah biasa ya. Cuma diakreditasi nih refleksinya yang keterhubungan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Itu ya. Jangan refleksinya merasa senang tidak, merasa paham tidak, hanya jangan sebatas itu ya. Tolong dikaitkan refleksinya dengan kehidupan nyata siswa di lingkungannya ya. Itu aja refleksinya. Sekarang butir 5 ya, kepemimpinan kepala sekolah nih komponennya. Memberi waktu kesempatan bagi guru tenaga pendidik melakukan refleksi kinerja. Nah ini biasa kan, udah terbiasa Pak Oni ya, refleksi dengan teman sejawat, dengan siswa, dengan kepala sekolah, termasuk dilanjutkan dengan penilaian kinerjanya, evaluasinya, PKG-nya ya. Udah ada kan dokumen-dokumennya kalau ini? Ya. Memastikan guru memiliki dokumen perencanaan pengembangan profesional. Ini yang pengalaman saya masih pada nol nih setelah keliling kemarin ya. Rata-rata guru tidak punya rencana pengembangan profesional. Padahal kalau kita lihat di PMM-nya biasanya ada tuh tindak lanjutnya ya. Setelah diobservasi oleh kepala sekolah, apakah mau pelatihan mandiri atau apa, biasanya kan ada. Tapi guru itu rata-rata nggak paham, ya. Jadi tolong nanti guru-guru kita, Pak Amu, punya program pengembangan profesional, mau seperti apa, gitu ya. Ini baru programnya ya. Nanti diperlihatkan kepada asesor. Sebelum dilanjut Pak Caca, Berikutnya, halo Pak Caca, ya. sebelum dilanjut Ya, gitu, Pak. memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Caca untuk sementara ini gitu ya. Bagaimana itu kalau diskusi tindak lanjut terkait dengan masalah memastikan pendidik memiliki dokumen rencana pengembangan profesional diri berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan refleksi. Bagaimana nih sebagai bukti fisik dari butir 5 indikator yang ketiga ini, masing-masing sekolah suruh memprint out forum diskusi tindak lanjut. Setelah kita observasi kan itu harus diskusi tindak lanjut yang kita lakukan. Itu aja di print out. Iya, boleh. Apapun bentuknya sekarang fleksibel ya asesor itu. Mau hasil diskusi dengan teman waktu hasil tindak lanjut ya, merencanakan tindak lanjut silakan. Atau mau per individu guru punya rencana pengembangan profesinya seperti apa, silakan ditulis tangan juga boleh, mau diketik boleh, mau dari PMM boleh, yang penting ada ya. Pak udah ada itu ya? Nih Pak, ya. Ya. Ya, terima kasih kalau sudah. Yang lain tolong di ini ya. Bagus. Ya, mangga ya Pak Oni ya. Yo, Kita lanjut ya. Ke butir 6-nya, memiliki visi misi ini udah jelas ya. Semua udah bisa, memahami. Cuma yang sering jadi temuan guru-guru nggak hafal visi misinya ya. Itu. Nah, sedangkan di sini ada mengomunikasikan gitu ya. Berarti harus sosialisasi ya, Pak Han dan Pak Amu, Pak Busut ini. Tidak hanya sekedar visi misi, tapi ada bukti sosialisasinya, baik di media sosial, apapun di rapat atau di brosur kepada orang tua murid, pengawas, guru-guru semua, siswa juga ya. Itu ada buktinya ya, enggak? Media sosial juga bagus ya.
mau IG, mau Facebook. Ya, Pak Oni nih yang sekarang, iya, YouTuber. Pak An juga sering ya. Itu ya. Yang kedua, membangun komunikasi dan interaksi antar warga secara berkala. Nah, itu bisa melalui rapat dengan guru. Tolong dokumentasikan ya. Undangan rapatnya, daftar hadirnya, notulennya, atau foto-fotonya, silakan. Melalui upacara boleh, itu masih bersifat komunikasi dari kepala sekolah pada guru dan siswa, gitu ya. Yang selanjutnya, melakukan kolaborasi atau kemitraan dengan orang tua. Itu juga udah biasa ya, dengan orang tua. Nah, itu juga bukti fisiknya bisa rapat, undangan rapat ya, sama seperti tadi. Atau kegiatan lain, orang tua yang penting ada buktinya, foto dan sebagainya. Terus kemitraan dengan pihak yang lain, organisasi dan sebagainya ya. Nomor 4-nya, bisa dengan puskesmas kan udah berjalan, Margawangi dulu ya, dengan desa, dengan kepolisian dan Ramil, dengan Dudi ya, dunia usaha, dunia industri dan sebagainya, silahkan lah MOU ya, bukti fisik ya. Terus evaluasi berbasis data. Nah, ini kan sudah terbiasa PBD ya, kita ada ya dokumen PBD-nya, perencanaan berbasis data atau refleksi, dengan melibatkan murid, tenaga pendidik dan orang tua. Ini bisa juga melalui rapat ya, Pak Amu dan yang lain. Jadi evaluasi keberlangsungan pendidikan kita di sekolah disampaikan kepada orang tua, dibahas dan dicarikan langkah ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, makanya dilanjut ke poin berikutnya, menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan hasil refleksi tadi, RKT ya. Udah ada lah RKT mah. Nggak ada masalah ya ini ya. Nah, nomor 7, lanjut, mengelola anggaran. Nah, ini RKS aja lah. Ini rata-rata nggak ada masalah kalau ini ya. Tentang RKS, kelibatan komite dalam menyusun RKS, sumber dananya jelas, terus LPJ bosnya ya untuk pelaporannya. Untuk butir 7, saya kira ini nggak banyak ditanyakan karena rata-rata sudah disinkron, sudah direkon, sudah dimonep dan sebagainya ya. Lanjut ke butir 8, menyusun rencana pengadaan sarana. Nih, ini juga RKS pertama ya. Di RKS kan ada ya pengadaan sarana pemeliharaan ya. Nah, ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah yang ketiganya, pemanfaatan dan pemeliharaan. Kalau pemanfaatan nanti asesor akan melihat guru ngajarnya memanfaatkan sarana dan prasarana enggak, global dipakai enggak waktu ngajar, infocus, laptop, pokoknya yang sarpras yang ada, baik yang ada di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Boleh ya yang di lingkungan sekolah juga dipakai untuk sumber belajar. Begitu ya, nanti yang dievaluasi begitu. Nah, untuk pemeliharaan harus ada SOP-nya ya. Udah pada punya belum SOP pemeliharaan sarpras? Seperti apa? Apakah per semesternya, pengecetan dan sebagainya, harus ada SOP-nya kalau ini ya. Nomor 6-nya. Udah jelas ya sarpras. Lanjut ke butir 9-nya, melakukan analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum. Nah, ini dokumennya kurikulum. Nah, masalah KSP kan sudah sering dibahas oleh Pak Oni ya, dan yang lainnya, jadi tidak banyak masalah kalau di sini. Kan karakteristik di kurikulum ada ya, karakteristik satuan pendidikan ada kan,
Bab yang 1. akan dilihat oleh asesor. Mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik dan merujuk pada kurikulum nasional. Saya kira nggak jadi masalah lah. Yang jadi masalah poin 3 biasanya. Menyusun dan melaksanakan mekanisme evaluasi berkala terhadap kurikulum. Nah, ini yang jarang. Urang mah kurikulum geus jadi ya setahunan baik. Ya, jarang dievaluasi ya. Ini kalau bisa, kalau ingin nilainya bagus, sekali-kali ada pertemuan dengan guru mengevaluasi kurikulum. Ya, baik muatan lokalnya, terus karakteristiknya, visi misinya yang ada di kurikulum aja, kalendernya dan sebagainya. Itu dievaluasi. Gitu ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditingkatkan, ada rekomendasi hasil evaluasi tersebut begitu. Ini yang masih jarang nih. Jadi silakan ya, kalau mau maksimal adakan evaluasi kurikulum secara berkala. Kita lanjut ke butir 10. Membangun sikap menghargai keberagaman murid. Ini hampir sama ya dengan tadi itu. Kalau dalam pembelajarannya diferensiasi, kalau dalam kegiatannya bisa festival budaya, kelas meeting, saling kunjung dengan sekolah lain. Nah, ini menghargai keberagaman murid ya. Ini tidak terlepas dari masalah gender juga ya, jangan dilupakan. Kalau keberagaman itu bisa masalah gender, bisa masalah suku, agama, dan sebagainya lah. Di Kurmer kan sering dibahas ya. Lanjut, mengenali keberagaman profil guru, tenaga kependidikan, dan murid. Nah ini masih ada kaitannya dengan karakteristik di kurikulum ya. Nah nanti kan ada profil guru ya, profil siswa, keadaan tenaga pendidikan, termasuk kepala sekolah. Ini nanti ditanya siswanya itu kenal nggak dengan guru ini, kenal nggak dengan kepala sekolahnya siapa. Nah gitu ya, anak-anak harus saling mengenal ya profil gurunya. Begitu. Lanjut, membangun sikap menghargai kesetaraan gender. Tadi sudah saya singgung. Untuk bukti fisiknya bagaimana sih untuk masalah gender? Nah, kalau di SMP, di SMA saya bisa lihat di organisasi OSIS misalkan ada ketua OSIS yang perempuan atau pengurus OSIS yang perempuan. Nah kalau di SD barangkali ada nggak yang perempuan jadi ketua kelas misalkan ya. Terus tidak dibeda-bedakan antara tugas laki-laki dan perempuan, termasuk piket dan sebagainya. Itu ya, masalah gender. Lanjut ke butir 11, memiliki kebijakan prosedur mengakomodasi lingkungan belajar inklusif. Nah ini pembelajaran inklusif ya, bisa dipahami lagi ya. Kalau bagusnya sih ada di visi misinya inklusif itu ya. Rata-rata kita jarang menyinggung ya inklusif di visi misi itu apa nama yang bertakwa dan cerdas gitu ya. Inklusif jarang disinggung. Kalau lebih bagusnya sih disinggung. Di kurikulum juga, di RPP juga inklusif. Tapi ini sudah sering disampaikan ya Pak Oni ya. Belum. Bahwa nanti oleh asesor inklusif ini bukan berarti siswa yang berkebutuhan khusus saja ya. Diferensiasi lah intinya ya. Siswa yang kurang mampu, siswa yang lambat, yang belum baca diperhatikan juga oleh gurunya ya. Jadi diferensiasi Pak Anu ya. Kalau bisa gurunya waktu ditongkrongin oleh asesor, tolong misal kalau ada siswa yang belum baca dikasih tindakan apa gitu biar ada nilainya ya. Apakah dipanggil ke depan di papatahan khusus, meluangkan waktu
ada kita melayani semua keberagaman siswa. Itu tekanan sekali sekarang itu menjadi fokus ya. Lanjut, melaksanakan program bagi guru, orang tua, dan murid untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Nah, tadi ini emang rada sulit ya melibatkan orang tua untuk melayani keberagaman siswa tadi. Kalau bisa sih komite terlibat gitu dalam rapat ya untuk mengakomodir keberagaman siswa tadi. Jadi dimusyawarahkanlah dengan komite gitu, dengan wali murid. Tentang inklusif ya, masih tentang inklusif. Tapi di Pak An, di Pak Amo, di Bu Stini, ada nggak siswa yang berkebutuhan khusus? Kalau Nggak di ada ya? kalau di Margawangi Pak, ada siswa kelas 5 yang kami nilai gitu punya kelebihan yang lebih dari siswa yang lainnya, sehingga ketika anak tersebut belajar dengan materi yang sama dengan siswa yang lainnya, itu dia justru tidak mau Iya, karena cenderung merasa mengganggu ya. bosan ya. Karena merasa bosan dengan materi yang itu, dia itu materinya maunya yang lebih tinggi, Iya, iya. seperti terutama kalau pelajaran matematika, dia itu lebih menyenangi pelajaran yang setara dengan SMP atau SMA. Oh gitu ya. Maka kami melayaninya itu dengan cara memisahkan dia ketika pelajaran tersebut biasanya ditempatkan di ruang guru dengan dibebaskan dia mengerjakan soal-soal matematika untuk SMP atau SMA. Jadi dia belajarnya seperti itu. Karena kalau misalnya kami harus tetap menyertakan dia di dalam kelas, anak tersebut ya tidak mau belajar, Pak. Atau kalau mengikuti dia, maka siswa yang lain tidak bisa mengikuti. Gitu. Makanya Kalau guru ada yang ikut pelatihan nggak tentang pembelajaran inklusif? belum ada, Pak. Paling Nah, mengikuti itu ya. pelatihan-pelatihan yang di online, Pak. Nah nanti kan itu bisa disampaikan satu wawancara dengan sesol. Nah sesol percaya dengan kepala sekolah atau dengan guru, tapi di Sispena tidak bisa input apa-apa. Untuk itu hasil wawancara nanti itu tolong dibuktikan dengan bisa foto atau video saat anak itu dipanggil ke ruangan tertentu dan diberikan materi khusus ya. Jadi boleh videonya, boleh fotonya dan sebagainya. Begitu ya. Untuk diinput oleh asesor di Sispena. Baru dipercaya oleh Ban Pusat. Kalau hanya hasil wawancara belum bisa diakui. Ya, Itu ya, Pak An dan yang lainnya ya. ya siapa? Enggak. Kita lanjut melaksanakan kegiatan yang memfasilitasi pembelajaran untuk murid dengan kebutuhan yang beragam. Ini hampir sama ya. Diferensiasi ya. Mangga diperdalam lagi aja diferensiasinya. Kita lanjut ke butir 12 ya. Melaksanakan kebijakan dan program untuk mencegah perundungan. Jadi sekolah harus punya SOP-nya ya tentang pencegahan dan penanganan perundungan atau kekerasan yang lainnya. Nah kalau dulu akreditasi tahun lalu, kalau di sekolah itu ada terjadi perundungan, maka nilainya dikurangi. Kalau sekarang tidak, asal penanganannya yang betul. Gitu ya. Yang dinilai itu sekarang penanganannya oleh sekolah. Mulai dari membuat SOP-nya, ya, SOP pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk membuat poster-poster dan sebagainya ya. Yang kedua, memiliki guru atau tenaga kependidikan yang paham, ya. Omata yang melayani asesor, yang mewawancarai harus yang paham tentang pencegahan perundungan dan sebagainya ya. Jangan yang kurang paham ya, yang paham diprioritaskan. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Nah, ini
kalau pencegahan perundungan, bukti fisiknya tetap rapat saja kalau dengan orang tua ya. Cuma rapatnya judulnya tadi tentang dikaitkan dengan pencegahan perundungan gitu ya. Daftar hadirnya, fotonya, undangannya dan sebagainya. Itu nomor butir 12. Dua lagi Pak Uni. Butir 13. Memiliki menggunakan bangunan dengan kondisi baik. Nah, kalau ini nanti asesor yang observasi langsung ya ke sekolah, lihat-lihat bangunan, apakah ada yang bocor, yang mengkhawatirkan tentang keselamatan siswa. Itu ya. Kalau masih kokoh dan sebagainya, itu nilainya bagus. Yang kedua, melaksanakan prosedur keselamatan murid melalui pengawasan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. Ini kalau tadi akan dilihat tentang SOP perawatan sarpras. Yang kedua, SOP tentang keselamatan siswa ya. Contohnya dibuatkan SOP kalau di pinggir jalan cara menyeberangkan anak oleh satpam. Kalau di kota seperti itu, gitu ya. Termasuk perawatan kalau ramah anak, apalagi itu yang lebih bagus ya, sekolah ramah anak itu bisa masuk ke sini, keselamatan. Tidak ada pagar yang runcing kan gitu ya, tidak ada tanaman yang berduri untuk ramah anak itu. Seperti itu ya contohnya. Ketiga, melaksanakan prosedur dan kelengkapan P3K. Ada punya kan, pada punya kotak P3K? Iya, harus ada ya. Ada. Nanti akan dipoto. Ya. Ruangan UKS-nya juga ada. Iya. Itu mah gampang lah, Biraku. Peralatan dan pelatihan kalau bisa ya. Ada guru atau siswa doksil yang dilatih tentang kesehatan. Yang keempat, melaksanakan prosedur simulasi evakuasi untuk beragam potensi bencana, mitigasi ya. Udah pernah belum memberikan wejangan, arahan, simulasi kepada siswa kalau terjadi gempa, misalnya kalau terjadi angin ribut? Udah pernah belum? Sudah Pak, sudah. Nah, itu tolong nanti yang dijadikan bukti fisik ke asesor, paling tidak ada videonya ya, lebih bagusnya sih video. Iya, videonya waktu guru memberikan arahan tentang mitigasi bencana ini ya. Kita lanjut. Bisa jadwal, bisa foto, bisa video itu ya. Butir 14, butir terakhir. Apa? 14 ya. Yeah. Melaksanakan program untuk menjaga kebugaran. Itu mah senam contohnya ya. Ada kan foto-fotonya waktu senam atau videonya ya. Gampang lah. Menyediakan layanan UKS. Ada nggak ruangan UKS-nya? Pak Mu punya ruangan UKS nggak? Ya Pak, termasuk lab bersatu itu. Satu unit dengan lab laboratorium. Ya, bagus. Terhubung dengan fasilitas kesehatan terdekat dengan puskesmas ya. MOU-nya ya, dengan puskesmas. Kita lanjut, mendorong terus pilihan makanan. Nanti akan diperiksa tuh kantin sekolahnya, menyediakan pemanis buatan enggak, pewarna atau penyedap pengawet, gitu ya. Kalau bisa dari sekarang agak ditertibkan ya pedagang-pedagangnya, saus yang berwarna atau yang pemanis, penyedap itu harus dibersihkan. Yang penting tadi rekomend aja lagi Gitu ya. Kita lanjut. Keempatnya, melaksanakan program membangun kesadaran tentang kesehatan mental
pada murid, guru, dan tenaga pendidikan. Ini kesehatan mental banyak ragamnya ya. Bisa dengan kegiatan keagamaan, ya, pengajian dan sebagainya. Kesehatan mental ya. Kelima, memberi kesempatan untuk kebutuhan istirahat dan bergerak aktif bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan. Ini bukti fisiknya bisa jadwal pelajaran. Di situ kan ada istirahatnya, ada ya. Terus kegiatan pembelajarannya ada. Juga nanti akan dilihat apakah anak istirahat atau di kelas terus. Gurunya bagaimana keaktifannya. Itu ya. Yang kelima, memberi kesempatan untuk udah ya. Yang keenam, terakhir, edukasi tentang reproduksi. Memang di SD jarang nih, tapi kalau di SMP SMA rata-rata sudah. Kalau bisa mah ini ada katanya di RPP-nya. Foto, video, BP kalau di itu ya. Atau seminar-seminar dan sebagainya. Nah, ini udah pernah belum nih guru-guru memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi kepada siswa? Biasanya di buku kelas 6 sudah ada belum ini? Kalau dari puskesmas itu kemarin ada penyuntikan penyuntikan ini untuk Kanker serviks belum ya? kanker serviks itu termasuk nggak Pak? Termasuk kemarin tuh ada yang tapi ada yang penting ada dokumennya ya. Waktu ada fotonya minimal. Iya Pak, untuk gogoakan gitu. Kalau bagusnya sih dari guru, tapi kalau sampai tidak ada ya dari puskesmas nggak apa-apa. Nah, barangkali itu garis besarnya ya. 59 indikator, 14 butir, dan 3 komponen yang dievaluasi oleh asesor. Kalau yang lain-lainnya hampir sama aja dengan yang dulu. Nanti setelah beres penutupan, seperti biasa saja lah kalau itu ya. Nah, barangkali itu dari saya Pak Oni, mangga. Terima kasih Pak Sasa. Mohon maaf nih, saya hanya bisa mengundang dong ya. Allah namanya senang bisa berkolaborasi. Ya, kita bisa ngobrol bareng di sini. Ya, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu disilahkan kalau memang ingin ada yang ditanyakan atau ingin ada yang dipertajam lagi terkait dengan bagaimana pada waktu pelaksanaan visitasi nanti. Disilahkan, boleh dari Pak Amu, boleh dari Pak Aan, juga boleh dari Bu Tini. Mangga. Ini Pak, minta mohon maaf ini ada yang mewakili gitu, yang ingin bertanya pada Bapak. Enggak dari yang dari belum muda ini. Oke, sudah bisa dimulai Pak. Iya, enggak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya. Saya guru muda Garda Depan dari Yayasan Pendidikan Asma Mikhail Muslim. Saya ingin bertanya Bapak, kebetulan kan SDN 2 ini visitasinya di tanggal 21 sampai tanggal 12 Bu. Nah, Bapak yang saya ingin tanyakan mengenai dokumen-dokumennya nih Bapak. Kan kami ini sudah backup dokumennya tuh di Google Drive. Apakah nanti kami bisa sodorkan saja nanti Google Drive-nya atau apakah harus ada bentuk fisik juga nih Bapak? Oh, itu teknis ya. Iya. Pertama yang udah dokumennya udah 100% di drive ya. Bagus untuk membackup, bagus. Nanti kalau itu terserah asesor nih nanti ya. Kalau untuk mengirim dokumennya, biasanya asesor ada yang menawarkan seperti itu, ada yang menawarkan drive-nya asesor,
ada yang menawarkan melalui WA saja dan sebagainya ya. Kalau itu fleksibel Bu ya, yang penting dokumen-dokumen itu sudah maksimal, udah lengkap begitu ya. Iya Bapak, jadi nanti kalau misalnya ya Bapak, kalau asesor datang, kebetulan kami juga belum tahu nih maunya asesor gimana ya Bapak. Jadi kalau misalnya nanti datang nih asesor, apakah bisa atau sah-sah saja nih Bapak kalau kami kasih melalui Google Drive. Jadi kami berikan link aja. Jadi mungkin nanti dokumen lengkapnya itu kami tidak print, tetapi sudah ada di Google Drive-nya gitu Bapak. Untuk lebih ke Secara umum bisa Bu ya, secara umum bisa boleh. Ya. Tapi barangkali ada nanti dokumen yang belum terbackup, dokumen baru yang di luar dugaan kita, yang darurat, yang harus segera dikirim hari itu juga. Ya fleksibel saja ya, boleh melalui WA, boleh melalui Drive yang tadi dan sebagainya ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Enggak. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, kalau memang ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, diperjelas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Caca. Ibu Tini, ada yang tanyakan? Terus ini teh kepala sekolah atau Kepala SDN 1 Cisimut Raya. angkatan? Baru ya? Di mute dulu itunya, speakernya. Di mute Bu Tini speakernya itu. Udah. Ada kedengarannya Pak? Ya, Ada. ada bos. Ini Pak, ada sedikit yang ditanyakan ya. Kalau tadi kata Bapak kan asesor yang kesini itu teknik asesornya ya Pak ya. Katanya kan kita udah ngupload tentang yang di Sispenata ya Pak, yang 7 ya. 6. Kalau pengalaman ya, yang lain kan ngirim Google Drive. Kalau saya tidak diminta gitu. Jadi mungkin itu mah tergantung asesornya ya Pak ya. Apa saya Iya. tanyakan lagi atau gimana itu? Nggak usah. Nanti ngobrol aja dengan asesor, karena begini Bapak Ibu sekalian, Ya. kalau yang dikirim kemarin dipravisitasi kan gelondongan ya. Gelondongan artinya begini, kurikulum dari A sampai Z, RKT dari A sampai Z, RPP secara utuh. Nah nanti yang diupload di Sispena oleh asesor tidak begitu. Contohnya, sekolah menyusun tujuan pembelajaran selaras dengan kurikulum. Nah, oleh asesor itu dipotong bagian tujuannya saja yang diambil, jadi nggak keseluruhan. Ya, Begitu. yang pentingnya saja. Sekarang di kurikulum kan ada karakteristik sekolah. Yang dipotong oleh asesor itu karakteristiknya saja, bukan kurikulum SD ini diupload secara keseluruhan, tidak. Begitu ya. Iya, Jadi video-video pun akan dipilih kalau siswa sedang bertanya, sedang bernalar, sedang berpresentasi, itu saja oleh asesor itu dipotong. Yang diupload di Sispena dilaporkan ke BAN itu. Iya. Jadi tidak keseluruhan. Makanya akan beragam nanti mintanya ya. Tergantung Jangan asesornya yang menyerah minta, ya. gitu. Iya. Iya. Mohon Pak, atur nuhun. Jadi kalau begitu Pak Caca, halo? Iya. Jadi kalau begitu Pak Caca lebih aman gitu ya, lebih aman gitu. Hal-hal yang tadi ini kan tidak semuanya sifatnya administratif gitu ya. Nah itu hal-hal yang sifatnya administratif itu menurut hemat saya baiknya gitu. Sebagai backup memang bagus ya, kita ada simpan di Google Drive. Tetapi ketika asesor melakukan visitasi ke sekolah Bapak dan Ibu, dokumen-dokumen yang sifatnya administrasi pun juga disediakan
di ruangan di mana tempat visitasi tersebut. Itu kalau menurut hemat saya Pak Caca gitu. Jangan sampai ketika asesor datang ke sekolah ini dilihat tidak ada apa-apa gitu. Terus kemudian ini semuanya sudah tersimpan di Google Drive gitu. Sedangkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Caca gitu ya, terkait dengan dokumen-dokumen administratif yang diminta nanti oleh asesor itu bergantung daripada asesor itu sendiri dan sifatnya tidak gelondongan. Sebab yang sifatnya gelondongan itu kan sudah di upload. Yang pertama adalah yang KSP-nya sudah, RKT-nya sudah, RKAS-nya sudah, RPP atau modul ajarnya sudah, kalender pendidikannya juga sudah, dan yang terakhir yaitu dokumen foto atau video terkait dengan sarana dan prasarana. Tetapi nanti pada waktu visitasi kan yang diminta tadi dipotong-potong gitu, tentunya asesor akan melihat gitu administrasi yang sudah tersedia yang secara manual ditampilkan di situ, kemudian dipoto dan dikirim. Jadi amannya menurut saya sekali lagi dokumen yang Bapak Ibu simpan di drive itu juga bagus, penting, dan kemudian dokumen yang Bapak Ibu tampilkan juga di ruang nanti tempat asesor melakukan visitasi juga disediakan. Begitu Pak Caca? Ya, betul. Mangga silakan, kalau itu disiapkan seperti dulu. Cuma tidak usah, kalau dulu kan dari 1 sampai 28 itu dinomorin kan begitu ya, mulai dari absen dan segala macam. Nah sekarang nggak usah gitu ya, disiapkan berdasarkan instrumen tadi aja, indikator yang tadi gitu ya. Dan begini sebetulnya performan ini tindakannya, sedangkan laporan kesananya harus ada bukti fisiknya. Akhirnya tetap saja tidak bisa terlepas dari dokumen ya, karena kalau hanya hasil wawancara saja, hasil observasi saja itu tidak diakui. Jadi tetap saja dokumennya juga harus ada begitu ya. Bukan berarti performan ini lepas dari dokumen, tidak diindahkan begitu, tidak. Karena yang harus diupload juga begitu ya. Ya begitu Pak Oni, mangga. Saya lanjut kembali Pak Caca, ini mohon ada penegasan, ada observasi pembelajaran nggak? Misal ke kelas asesor. Gitu. Iya, ya, jadi begini ya, rundownnya. Pertama tadi pembukaan. Setelah pembukaan itu hari pertama itu asesor masuk ke kelas, 2 kelas gitu ya. Asesor 1 masuk ke kelas ini, asesor 2 masuk ke kelas yang berbeda, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Setelah itu akan wawancara. Kebetulan fleksibel wawancaranya, kalau misalkan komite harus hadir ya, komite karena suka banyak kepentingan. Akhirnya kalau saya sendiri suka didahulukan komite gitu ya, biar sorenya atau siangnya dia bisa bebas mau kemana. Hari keduanya itu wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, dan dengan siswa gitu ya. Kalau hari keduanya dipakai dari pagi lagi. Kalau hari keduanya dilanjut setelah dohor misalkan jam 1 sampai jam 5, ya tadi wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, dan dengan siswa, atau siswa dulu gitu ya. Jadi tetap ada dua kelas disiapkan ya. Baik Bapak dan Ibu. Pembelajaran mau kelas rendah 1, kelas tinggi 1, mangga. Ya. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Cukup? Pesan dari saya, mohon maaf, pesan sekali lagi saya menekankan Omar, metode pembelajarannya jangan tradisional, jangan konvensional, silahkan ya, minimal diskusi, lebih bagusnya diferensiasi diterapkan gitu ya, yang membuat nilai plus. Silahkan Ibu Eris. Pak Caca, ada yang bertanya? Ibu Eris, disilahkan. Ibu Eris lah, berarti Pak Caca ya tadi, pada siapa? Ya baik, terima kasih Oh, Bapak ya. atas kesempatannya. Jadi saya bertanya lagi nih Bapak. Jadi kebetulan
karena kan ini format baru ya, istilahnya kita bicara aturan baru dan hampir kayak berbeda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi Bapak, kami mau bertanya juga mengenai format dokumennya, misalnya kayak tadi ada ya di poin 8.5 atau 8.3 ya Bapak, saya indikatornya itu kami agak bingung arah dokumennya ini nanti seperti apa ya, seperti itu. Jadi kira-kira Bapak, saya ingin bertanya, kira-kira ada tidak ya panduan atau contoh dokumennya yang bisa kami ikuti gitu Bapak, atau mungkin arahnya seperti apa gitu, atau mungkin mode apa begitu yang bisa kita ikuti supaya nggak ngawang-ngawang. Takutnya formatnya juga berbeda Bapak, apa yang kami siapkan tidak sama juga dengan keinginan asesor, seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik. Saya ulangi bahwa kegiatan akreditasi tahun ini identik dengan kurikulum merdeka. Jadi termasuk format dokumen tidak baku, tidak ada yang baku. Selama dokumen itu bisa dipahami oleh guru dan yang membacanya itu bisa diterima nantinya oleh asesor. Begitu ya. Jadi jangan takut ya. Jangan takut dengan formatnya seperti apa, harus seragam dan sebagainya. Tidak ya. Silakan saja. Bebas. Contoh tadi apa? 8 titik. Maaf Bapak, saya ambil catatannya dulu. Melaksanakan mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana. Itu kan SOP. SOP pemeliharaan sarana dan prasarana. Kalau ini sudah umum, sudah banyak di media sosial juga sudah banyak. Maaf Bapak, yang 5.3. Oh, 5.3 tentang apa? Maaf Bapak, memastikan pendidik memiliki dokumen rencana pengembangan profesional diri berdasarkan hasil evaluasi. Oh, tadi udah dibahas ya. Tadi udah dibahas dengan Pak Oni. Itu bisa hasil diskusi dipailkan, silakan. Atau barangkali di PMM juga ada sebetulnya rencana tindak lanjut dari hasil observasi kepala sekolah. Itu ada sebetulnya, cuma guru belum pada paham aja. Silakan itu dipakai. Atau mau membuat sendiri, guru A punya rencana pengembangan profesionalnya, mengikuti pelatihan tentang penggunaan alat peraga misal. Silakan saja membuat catatan, mau tulis tangan, mau diketik dan sebagainya, itu yang penting ada ya. Tambahan Pak Caca, terkait dengan hal itu kemarin juga sudah saya sarankan yang pertama gitu ya, kalau memang Bapak dan Ibu rapi dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan sebelum ada pengelolaan kinerja di PMM. Kita ada supervisi mutu Bapak dan Ibu ya, yang digagas oleh BPMP atau LPMP pada waktu itu. Kalau memang itu Bapak dan Ibu print out dan kemudian disimpan, bukti itu bisa dijadikan ya sebagai dasar terkait dengan apa yang ditanyakan, bukti dukung dari indikator yang disebutkan tadi. Atau kemudian kalau memang itu misalkan tidak ada, Bapak dan Ibu bisa buka pengelolaan kinerja ya di tahun 2024 ini di periode ke-1 atau di periode kedua juga tidak apa-apa. Karena seperti kita ketahui bahwa pengelolaan kinerja ini kan terdiri dari 3 tahapan. Ada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, pada tahap pelaksanaan kan diawali dengan diskusi pra-observasi. Setelah Bapak dan Ibu guru diobservasi, kemudian masih pada tahap pelaksanaan ada diskusi tindak lanjut. Setelah diskusi tindak lanjut, kemudian kan di situ Bapak dan Ibu melakukan tindak lanjut. Dan setelah melakukan tindak lanjut, kemudian ada refleksi tindak lanjut. Saya yakin Bapak dan Ibu kalau memang hal itu dilakukan sepenuhnya oleh Bapak dan Ibu, itu dokumennya ada. Tetapi kalau memang pengelolaan kinerja itu hanya sebatas dilaksanakan dulu tanpa makna, mungkin dokumen-dokumen itu tidak tersimpan atau entah di mana. Itu Pak Caca tambahannya. Ya, terima kasih.
Begitu Bu ya. Jadi sekali lagi kalau dari asesor tidak dibekali dengan format gitu ya. Jadi diserahkan ke sekolah seperti apa, yang penting nanti asesor paham bahwa guru itu memiliki program pengembangan profesional begitu. Mau dari PMM, mau ditulis sendiri, mau diketik, terserah ya. Yang penting bisa meyakinkan asesor bahwa kita memiliki rencana tersebut. Tadi apalagi yang sudah dijelaskan oleh Pak Oni, nah itu bisa diterapkan ya. Memang sih kuncinya waktu membuka PMM jangan operator sih. Jadi jarang yang paham kalau operator yang mengerjakan ya. Kalau masing-masing guru insya Allah paham. Tinggal di print aja ya Pak dan yang lainnya ya. Yang tentang rencana tindak lanjut itu yang di PMM itu. Yang rata-rata mengikuti pelatihan mandiri ya. Kebanyakannya kalau saya lihat gitu. Ya silakan saja ya. Apapun itu bentuknya. Insya Allah itu akan mendukung Bu ya. Dan asesor akan paham tentang itu. Ya, tinggal barangkali Pak Caca itu ganti periode aja gitu kan. Kalau misalkan kita mau mendownload yang periode 1, di switch dulu. Sekarang kan kita periode kedua, di switch dulu ke periode 1. Kemudian dokumen-dokumen itu di-download gitu. Bapak, jadi kalau misalnya ya Bapak, kalau misalnya asesor datang untuk poin 5 sampai 7 ya kayak yang berkaitan dengan, menurut saya nih Bapak, yang saya lihat mungkin berkaitan dengan PMM itu mungkin di poin 5, 6 dan 7. Nah, itu Bapak kira-kira kalau kami tunjukkan PMM-nya kami ke asesor bisa nggak Pak? Jadi Nah kalau hanya ditunjukkan, nanti asesor akan kesulitan mengupload di sispenanya. oh ya baik, Begitu. siap Bapak. Bukti fisik asesornya akan sulit untuk laporan ke bahan pusatnya. Begitu Bu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Pan masih ada? Cukup? Cukup Pak. Gimana yang lainnya cukup? Ya cukup Pak. Iya. Pak Caca? Halo Pak Caca? Ya, benar. Ya. Atur nuhun Pak Cacanya. Sami-sami, Ah. sami-sami. Terus selanjutnya Berjalan aja ya Pak Ya. Oni, Pan dan yang lainnya. Kalau misalkan ada yang ragu-ragu, nanti di tengah perjalanan silakan WA saja ya. iya. Siap. Siap Pak. Siap. Pak Caca, saya izin nih. Izin karena bagaimanapun juga kan kita bukan berarti gaya-gayaan ya. Setiap pertemuan foto, video. Karena memang tuntutannya seperti itu. Ya. Ini pun kegiatan pada hari ini saya izin untuk nanti saya share di YouTube gitu. Boleh Pak Caca? Boleh, mangga. Iya, nanti kan ini kalau tadi belum bisa menyimak secara utuh, kan bisa nonton di YouTube gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Caca sekali lagi atas pengetahuan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan bagaimana kami melakukan penyamaan persepsi terkait dengan pelaksanaan visitasi reakreditasi di SDN Negeri 1 Margowangi, SDN 1 Cisimut Raya, dan SDN Negeri 2 Lebak Parahyang. Sekali lagi terima kasih. Mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Nah, pamit kesadayaan aja.